Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Susilawati. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep antenatal care, yaitu pemeriksaan di masa kehamilan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kita semua mampu memahami asuhan keperawatan pada masa antenatal care. Tujuan khusus yaitu mahasiswa mampu memahami konsep antenatal care. Kemudian, mahasiswa mampu memahami tujuan dari antenatal care. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami manfaat dari pemeriksaan antenatal care. Selanjutnya, yang keempat adalah mahasiswa memahami cara pemeriksaan di dalam antenatal care. Itulah tujuan dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu tentang konsep antenatal care. Antenatal care adalah pengawasan sebelum persalinan, terutama ditentukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Ini menurut Manuaba IB 2001. Antenatal care juga adalah perawatan sebelum masa persalinan atau perawatan pada ibu hamil. Ini menurut Ibrahim C. Kemudian yang ketiga adalah antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa ibu dan janin secara berkala, yang diikuti upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan pada pemeriksaan. Adapun tujuan dari antenatal care adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik, mental, dan janin bayi selama kehamilan, persalinan, dan masa nipas, sehingga didapatkan ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ini menurut Mukhtar 1998. Adapun manfaat dari antenatal care adalah dapat mengikuti dan mengetahui tindakan apa yang diberikan pada ibu ataupun janin, sehingga apabila ada kelainan bisa segera ditangani. Yang kedua, memperoleh pelayanan 5T, timbang, tensi, tinggi fundus uteri, tetanus toksoid, dan pemberian tablet FE, serta pelayanan lainnya. Yang ketiga, diharapkan ibu mampu memperoleh advice atau nasihat tentang kesehatan serta keluarga berencana yang meliputi berbagai hal seperti perawatan diri selama kehamilan, kebutuhan nutrisinya, penjelasan tentang masa kehamilan, persiapan persalinan, dan tanda serta bahaya pada masa kehamilan, persalinan, serta penyuluhan keluarga berencana. Adapun pemeriksaan antenatal care pertama bisa dilakukan sebanyak 12-3 kali selama kehamilan. Di negara berkembang, antenatal care dilakukan minimal sebanyak 4 kali selama kehamilan, yaitu trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga 2 kali, sehingga totalnya menjadi 4 kali minimal. Pemeriksaan pertama dilaksanakan segera setelah diketahui ketika terlambat haid 1 bulan. Pemeriksaan ulang kedua 2 minggu sampai umur kehamilan 8 bulan. Pemeriksaan selanjutnya setiap minggu sesudah umur kehamilan 8 bulan sampai terjadi persalinan.
perlu segera memeriksakan kehamilan bila dirasakan adanya gangguan, bila janin tidak bergerak, bila terasa napas berlebih, dan sebagainya. Untuk mengetahui kondisi ibu dan janin, maka harus segera melakukan pemeriksaan fisik. Nah, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Ada beberapa macam pemeriksaan fisik. Salah satunya adalah pemeriksaan secara Leopard. Ya. Leopard 1, 2, 3, dan 4. Ya. Leopard 1 adalah untuk mengetahui TVU atau tinggi fundus uteri. Ini juga dengan mengetahui TVU, maka akan diketahui usia kehamilan. Dan untuk mengetahui ya sudah apa yang terletak di bagian atas dan di bagian bawah dari perut ibu. Selanjutnya adalah Leopard 2. Leopard 2 adalah untuk mengetahui apa yang terletak di kanan kiri dari rahim ibu. Apakah punggung kanan, apakah punggung di sebelah kiri. Selanjutnya adalah Leopard 3. Leopard 3 adalah untuk mengetahui apa yang terletak di bagian bawah perut ibu. Apakah kepala yang terasa keras, bulat, dan melenting, ataukah terasa lembut, bulat, dan kenyal. Nah, itu adalah bokong. Selanjutnya adalah pemeriksaan keempat. Nah, pada pemeriksaan keempat ini, pemeriksa atau perawat berbalik arah mengarah ke kaki ibu. Nah, dengan cara memasukkan tangan atau meletakkan tangan di bagian bawah ibu, perut ibu, sehingga mengetahui apakah kepala sudah masuk PAP atau itu atas panggul. Nah, sehingga diketahui apakah ibu sudah siap melahirkan bayi. Ini adalah cara pemeriksaannya. Ya, dilakukan dengan cara posisi ibu dorsal rekumben dengan kaki ditekuk ya. Kemudian dirasakan, difilkan apa yang terletak di bagian atas atau yang di bagian bawah. Selanjutnya Leopard 2 untuk mengetahui apa yang terletak di kanan dan kiri ibu sehingga diketahui buka atau puki. Itu pun Leopard 3 dan Leopard 4. Selanjutnya, setelah diketahui di mana letak punggung bayi, maka bisa didengar detak jantung janin atau DJJ. DJJ normal pada bayi adalah 120 sampai 160 kali per menit. Demikian pemeriksaan